Hai semuanya, balik lagi sama gue dan kali ini gue mau cerita tentang pendakian gue di Gunung Gede. Jadi gue mau sharing sedikit. Gue ini hitungannya dadakan karena H-2 gue baru bilang gue akan ikut pendakian ini. Jadi kita berangkat malam Sabtu sekitar jam 10 jam 11 malam dan titik kumpulnya di tempat gue. Jadi malam itu gue berangkat sama anak-anak yang lain dan kita cari mobil bis Marita itu nggak ada karena akses jalannya nggak bisa lewat langsung ke arah puncak, tapi kita harus lewat Jonggol dulu dan akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan angkot. Nah singkat cerita kita sampai di base camp dan bermalam di sana. Jadi setelah subuh biasanya gue langsung melakukan pendakian, tapi kali ini rada beda. Gue mulai trekking itu cukup siang, di kisaran jam 10 jam 11an itu baru mulai trekking. Memang jalurnya jauh lebih sepi, tapi jujur buat gue itu rada males karena udah terlalu siang untuk trekking. Dan kita melakukan pendakian lewat jalur Putri. 3 kali gue melakukan pendakian ke Gunung Gede dan semuanya lewat jalur Putri. Di base camp, kami langsung melakukan packing ulang dan merapikan perlengkapan yang kami bawa dan memastikan semua perlengkapan sudah masuk ke dalam tas. Jadi tidak ada satupun barang yang akan tertinggal nantinya. Setelah selesai memastikan semua itu, akhirnya kami bersiap untuk melakukan pendakian. Tapi kami tidak lupa untuk berdoa agar dilancarkan selama pendakian dan tidak menemukan masalah. Langkah baiknya kita berdoa untuk menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Rame-rame, rame-rame ya jelas. Mau beli? Meski awan mendung menyelimuti daerah kaki gunung, kami pun tetap melakukan pendakian. Sesampainya di pos Simaksi, kami dipastikan kembali oleh petugas yang berjaga agar tidak membawa perlengkapan yang tidak diperbolehkan. Dan juga petugas memastikan kondisi fisik dari kami. Terlebih ada 2 perempuan dalam rombongan kami. Dan petugas mengingatkan agar kami saling menjaga dan tidak melanjutkan pendakian apabila kondisi fisik tidak memungkinkan. Selama pendakian ini, kami mencoba mengikuti arahan tersebut. Yoma gimana perasaannya Yoma? Aman. Aman. Terlebih ada beberapa orang yang baru pertama kali melakukan pendakian. Mentari pun semakin meninggi. Kami pun beristirahat sejenak hanya untuk mengisi perut dengan mie instan. Apa bos? Lemon ya. Lemon, RRQ lemon. Kalau bobo lemon inget Yudi oke kagure udah. Ibu inget banget. Nenen enggak? Jijik. Gimana bos? Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Ada hal yang menurut gue rada miss di sini karena setelah dari pos 2 kita langsung berpencar jadi 2 kelompok. Ada kelompok yang di depan, ada tim santai yang kayak gue. Karena gue baru penyesuaian setelah sekian lama gak naik. Pas sampai pos 3 itu kondisinya hujan. Pas waktu hujan kita baru rest dan bikin flysheet, buka flysheet untuk bikin tutupan gitu biar kita nggak hujanan dan sekalian bisa bongkar makanan. Waktu itu kita masak mie dan ya simple lah, masak mie nggak terlalu banyak. Cuma masalahnya hujannya ini nggak berhenti dan terus menerus. Akhirnya badan kita mulai kedinginan dan bergigil. Tentang habis hujan. Mantap banget. Set. Hujan-hujanan nih. Kan banyak angin nih. Angin. Di pos 3 semuanya kedinginan. Gimana bay? Kebas bos. Tangan tren. Gue angkat. Iya tadi ngangkat barang. Hujan di sore. Masih di pos 3, masih jauh.
gue ya? Hah? Kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan walaupun itu rada susah karena badan cukup berat karena udah dingin. Terus nggak lama hujan turun lagi. Akhirnya flysheet keluar dan kita rombongan itu langsung tutup pakai flysheet. Dan itu posisinya di pinggir jalur. Biarin aja glosor. Batasin aja. Batasin. Boy balik aja boy. Sampai kapan ini anjir begini? Kapan anjir? Jam 4. Hujan. Itu cuma yang atas bisa dikit nggak ya? Ngeliat kondisi kayak gitu, akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke pos 3 dan bikin tenda di sana karena ngeliat kondisi fisik yang udah nggak memungkinkan. Dan gue waktu itu sempat bolak-balik naik ke atas dulu, lihat di atas itu ada spot datar atau enggak. Ada spot yang lumayan lebar tapi posisinya pas banget di pinggir jalur dan kita nggak mau ambil resiko kalau misalnya terjadi ada air jatuh dari atas gitu, takutnya airnya banyak dari atas dan itu langsung kena ke tenda kita nggak mau ambil resiko itu. Akhirnya kita cari di sekitaran pos 3, akhirnya dapat itu agak masuk ke dalam gitu dan lumayan besar, bisa cukup untuk 2 tenda, tapi waktu itu kita cuman ada 1 tenda yang kapasitas 56 dan akhirnya kita bikin tenda di sana dengan posisi bergantian turunnya. Pertama tim untuk yang bawa tenda dulu, bikin tendanya segala macam. Setelah itu baru gantian oper tasnya. Itu antisipasi supaya nanti tasnya dan isinya nggak ikutan basah. Bumbunya mana bumbunya? Nah, ini lempar di mana? Bumbunya mana? Buset ini tuh panas tuh pengen dulu dah. Sampai ke otong-otong. Otong aja ya. Wah, wah, tentunya masih banyak. Wah. Lu ribet aja berdua. Kayak kucing dijilat-jilat kayak. Kagak. Ini kayak dikucek-kucek dulu dah. Bumi ya. Minyak. Nah, Rasa. oh, masak nasi. Kita dulu naik ke atas gimana tuh? Apaan? Jadi berasnya langsung ya, Bos? Iya, iya. Dalamnya ada air. Rasanya higienis sih. Diaduk pakai tangan gitu. Iya. Ada cita rasa lain. Asinnya Asin-asin. asin natural. Gimana sih asin natural? Kurang kayak itu maksudnya. Kagak udah itu udah banyak. Terus ini Lanjutannya nih. Setelah setengah matang nih. jaminan enak nih. Jamin enak. Wede. Ngeliwet enak loh padahal. Lu pernah ngeliwet gak? Besok paginya gua dan teman gua satu itu mencari mereka di atas. Jadi di posisinya di atas itu ada berlima. Jadi gua naik berdua dan gua bawa logistik karena posisi di atas mungkin logistiknya nggak terlalu banyak. Setiap tenda yang ada di pinggir jalur pasti kita samperin untuk ditanya itu sebenarnya rombongan kita atau bukan. Jalur nyari orang ketinggalan. Jam 7.58. Gimana, Pak? Baru sampai pos 4. Parah. Pos terakhir. Mudah-mudahan ketemu rombongannya. Yuk. Maaf ya bumbunya. Iya. Ini terakhir kayak anjir. Mudah-mudahan ketemu sama rombongan Kaldi berlima. Dan sampai ke Surya Kencana itu kita nggak nemu sama sekali. Akhirnya kita langsung menuju ke barat, ke arah tempat air. Sampai tempat air, sepanjang perjalanan kita teriak-teriak manggil nama Rivaldi, Yoma, dan BSI asal mereka kuliah. Itu nggak ada yang nyaut sama sekali. Rivaldi! Yoma!
nggak ketemu. BSE. Jadi kita udah nyari setengah jam dari timur ke barat, teriak-teriak, masih belum nemu rombongannya. Mana ya Pak? Kalau nanti nggak nemu juga, kita turun nunggu di pos 3 gitu. Rivaldi. Yoma. BSE. Sampai di ujung barat itu rasanya udah pesimis, udah nggak akan ketemu rasanya. Dan bener aja kita nggak ketemu sama sekali. Akhirnya karena waktu udah terlalu siang, gue memutuskan untuk balik lagi ke pos 3. Dan sambil ke arah balik itu, gue juga teriak-teriak nama mereka dan manggil nama kampus. Setelah itu jam 2-an, setelah kita selesai masak, hujan turun lagi. Yang awalnya plan itu kita mau packing, itu nggak jadi. Selama di tenda, setiap ada pendaki yang lewat pasti kita panggil namanya, dan nggak ada satupun yang benar. Jadi kita beneran kepisah, dan gue nggak tahu kondisi mereka gimana di atas. Sekitar jam 3 sore kita putusin turun aja, kita tungguin di pos bawah. Entah itu mukjizat atau gimana, tiba-tiba Rivaldi dengar suara kita dan kondisi berubah. Buru. Mantap. Coba buset ah. Sadis lu. Gua teriak-teriak tadi, coy. Pagi apa malam? Pagi. Gua mau nungguin dari jam 8. Udah dia, Bang. Gila, gua MI di sini gila. Gua sampai sendiri masa. Oh, pagi gua di barat. Gue nyari. Semalam gue disamperin sama abang-abang, katanya ada yang sakit. Kata gua. Gue kira katanya. Oh, sini doang kalian, ya ampun. Ada yang manggil gini kan, Dong, ting. apa yang masih baru sampai atas. Pade. Gila perempuan. Gila. Peluk-pelukan. Iya, keriting, rambutnya keriting. Oh enggak bang, saya ketemunya sama yang bewokan. Loh, rambutnya keriting. Iya itu. Aduh, kapok gua naik gunung. Gue tahu pikiran lu, Bayu kenapa-napa kan. Iya. Pikiran gue di atas. Akhirnya kita turun bareng-bareng lagi. Ya karena kesorean, akhirnya kita keluar dari vegetasi dan masuk ke perkebunan itu udah cukup gelap jam 6 sore, dan kondisi langit waktu itu entah kenapa jadi merah dan cukup menyeramkan. Langitnya merah. Kita sampai di pos Simaksi itu sekitar jam 7, jam 8, dan hujan tetap masih ada. Jadi kondisi saat itu 2 hari melakukan pendakian, memang hujannya intensitasnya cukup tinggi. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan pendakian, briefing itu penting banget. Dikasih tahu mekanismenya gimana, dikasih tahu medannya seperti apa, kita bertemu di pos berapa, karena gunung itu bukan tempat bermain. Karena kalau misalnya udah kejadian yang memang tidak diinginkan,
gunung bisa jadi bencana untuk kita semua, dan termasuk gue. Dan untungnya gue bisa kembali, dan teman-teman gue yang di atas itu juga bisa kembali. Itu cerita gue di Gunung Gede. Mudah-mudahan menginspirasi dan memberi pelajaran untuk kalian semua yang ingin naik gunung. Jadi gunung itu bukan tempat bermain. Terima kasih.